Dan pemirsa, untuk mengetahui situasi terkini penanganan korban santri terjebak reruntuhan Ponpes Al-Konzi ini, kita telah terhubung dengan Kepala Pusat Data dan Informasi Kebencanaan BNPB, Abdul Buhari, lewat sambungan telepon. Selamat sore, Pak Abdul. Bagaimana jalan evakuasi korban sejauh ini, Pak? Selamat sore, Mas Kevin. Dari data yang kita terima dari tim di lapangan, Kepala BNPB juga saat ini sudah ada di lokasi. Jadi untuk korban meninggal dunia itu hingga sore ini 4 orang, 3 diantaranya sudah teridentifikasi, tadi sudah disampaikan nama-namanya, dan 1 orang yang tadi siang dengan selamat dan cukup dramatis bisa dikeluarkan dari celah puing-puing reruntuhan itu masih dalam proses identifikasi. Jadi ada 1 korban yang bisa dikeluarkan tapi sudah dalam kondisi meninggal dunia, saya ulangi. Untuk total jumlah korban itu 166 orang rinciannya. Pasien rawat inap itu 20 orang, kemudian sudah keluar dari rumah sakit 76 orang, meninggal 4 orang, 3 sudah teridentifikasi, 1 belum teridentifikasi. Yang dirujuk ke rumah sakit Siti Hajar itu 1 orang, dan yang masih dalam pencarian, yang diduga masih dalam puing reruntuhan itu 64 orang. Nah, dari 64 orang ini tim menggunakan metal detektor, menggunakan berbagai detektor keselamatan lainnya sudah bisa mengidentifikasi 18 titik posisi korban, di mana diantaranya dari 18 titik lokasi korban yang terjebak ini ada 6 orang yang menunjukkan tanda-tanda kehidupan. Nah, fokus dari tadi disampaikan oleh Kepala Basarnas, fokus dari pencarian dalam golden time ini 3 kali 24 jam, ini sudah berjalan hampir 2 kali 24 jam, itu adalah menyelamatkan, mencari dengan segala upaya untuk bisa menyelamatkan yang 6 orang ini. Tentu saja fokus kita dalam golden time adalah menyelamatkan yang kita tahu ada menunjukkan tanda-tanda kehidupan. Selain itu, memang untuk proses pencarian masih dengan cara-cara manual, karena tadi disampaikan ada kendala, ada ketidakstabilan bangunan, dan bangunan yang runtuh itu sebenarnya terikat dengan bangunan yang masih berdiri saat ini, sehingga hingga saat ini memang diupayakan dengan cara manual dengan mencari celah di antara puing, kemudian mengikat, menyangga dulu sedapat mungkin supaya kita dapat menarik keluar yang 6 yang diidentifikasi masih menunjukkan tanda-tanda kehidupan ini, Mas Kevin. Baik, Pak, saya izin konfirmasi kembali. Berarti total terkini ada 4 orang yang meninggal saat ini, 1 belum teridentifikasi. Kemudian masih ada 64 yang masih berada di bawah reruntuhan dan 6 orang yang ada indikasi tanda-tanda kehidupan. Betul, Pak? Benar. Jadi ada 18 titik yang sudah teridentifikasi. Ya. Di antara 18 ini ada 1 titik yang di dalamnya ada 6 orang yang masih menunjukkan respon. Ya. Sampai saat ini, Pak, kesulitan yang masih dihadapi petugas di lokasi apa? Kesulitan utama sebenarnya hanya berkaitan dengan tidak bisanya kita mengakselerasi proses pencarian menggunakan alat berat. Karena seperti tadi saya sampaikan, 3 lapis coran lantai itu sebenarnya mengikat kepada bangunan yang kita lihat mengelilingi musola itu. Nah, kalau kita menggunakan alat berat, menarik salah satu dari lantai coran atau satu sudut, satu sisi, maka itu akan dikhawatirkan juga memicu atau men-trigger jatuhnya atau rubuhnya gedung yang mengelilinginya saat ini masih berdiri, karena dia mengikat ke sana. Nah, ini yang sebenarnya menjadi kendala di lapangan. Ada lebih dari 332 personil yang saat ini turun di lapangan, dan kita hanya mampu mengoptimalkan proses pencarian manual supaya kita bisa menyelamatkan yang 6 tadi, yang ada tanda-tanda kehidupan tadi. Oke, ada informasi dari Kepala Basarnas yang menyatakan akan membuat gorong-gorong ke bawah supaya bisa menjangkau adanya para santri yang masih tertimpa reruntuhan. Seperti apa, Pak, mekanismenya? Ya, jadi
ini juga salah satu opsi yang biasanya digunakan untuk menyelamatkan korban hidup ketika terjebak bangunan runtuh akibat gempa biasanya. Jadi ketika kita tidak bisa menarik puing reruntuhan yang di atas, maka kita membuat celah atau membuat lubang penyelamatan dari bawah. Ini teman-teman Basarnas sudah sangat pengalaman, sudah tidak hanya di dalam negeri, tapi juga berpengalaman di luar negeri, dan kami yakin sekiranya posisi dari titik segmen di mana 6 orang itu sudah diketahui, tentu saja saat opsi membuat lubang penyelamatan dari bawah ini adalah opsi yang perlu kita harapkan bisa menyelamatkan adik-adik santri ini. Baik, tadi Bapak sempat menyatakan ada golden time dari evakuasi korban. Berarti waktu maksimal sampai hari ini, Pak? Golden time pencarian korban itu biasanya tanpa makan minum itu 3 kali 24 jam. Kita sudah masuk waktu ke 2 kali 24 jam. Tetapi SOP pencarian korban oleh Basarnas itu 7 kali 24 jam. Dan biasanya tetap kita menaruh harapan bahwa selama korban terjebak itu masih menunjukkan respon, karena juga tadi sudah diberi selang oksigen, kemudian juga dimasukkan selang air minum, dan itu bisa dijangkau oleh salah satu atau 2 orang yang diidentifikasi masih hidup, sehingga ini masih menjadi harapan kita bahwa dalam fase pencarian 7 kali 24 jam ke depan, kita optimis untuk bisa menyelamatkan yang 6 orang ini. Baik, berarti masih ada kesempatan 1 kali 24 jam lagi, kira-kira begitu ya, Pak? Yang di 3 kali 24 jam pertama. Ya, baik. Pak Abdul, apakah ada atau Anda bisa memastikan dari 64 santri yang tertimpa atau tertimbun saat ini di TKP masih atau sudah diketahui lokasi atau titik-titiknya di mana saja? Sudah. Jadi tadi saya sampaikan bahwa dari sekitar 64 korban yang diidentifikasi dari absen santri yang ada saat itu kita sudah mengidentifikasi di 18 titik posisi terjebaknya adik-adik santri ini di bawah puing-puing reruntuhan. Tetapi ketika kemudian dipanggil, kemudian diajak berkomunikasi, hanya di satu segmen yang kita duga ada 6 orang itu saja yang merespon. Makanya proses pencarian difokuskan di titik yang di mana 6 orang tadi bisa merespon. Karena kita anggap itulah yang perlu kita selamatkan dengan harapan itu masih bisa dalam kondisi hidup dan kondisi selamat. Baik, Pak Abdul, menurut Anda alat-alat yang digunakan saat ini seperti tadi metal detektor dan lainnya apakah sudah cukup mumpuni dalam proses evakuasi saat ini? Untuk saat ini dalam mengidentifikasi posisi korban itu sangat efektif ya. Makanya kita sudah bisa memetakan di 18 titik. Tetapi kalau untuk mengeluarkan, mengangkat puing, tadi saya sampaikan bahwa kita masih menggunakan cara manual dengan asumsi bahwa kita belum bisa menggunakan alat berat karena dikhawatirkan kalau kita menggunakan alat berat itu akan memancing hilangnya stabilitas dari bangunan-bangunan atau puing yang saat ini masih ada di atas posisi yang kita duga masih ada korban hidup itu. Baik, untuk kebutuhan seperti oksigen dan juga air minum dan lainnya saat ini aman ya, Pak? Semua sudah ada di lokasi. Ya, baik. Anda menyampaikan menemukan 1 lagi korban meninggal dunia. Saat ini apakah sudah ada pihak keluarga yang menangani atau seperti apa update-nya? Korban meninggal dunia 1 itu masih dalam proses identifikasi. Tentu saja begitu proses identifikasi selesai, ini bisa segera kita sampaikan kepada keluarga. Baik. Pak Abdul, ini sampai kapan untuk proses evakuasinya, Pak, kira-kira? SOP pencarian dari Basarnas itu 7 kali 24 jam. Fokus kita sekarang untuk yang 6 orang. Nah, kalau yang 6 orang ini sudah selesai, sudah bisa kita keluarkan dengan selamat, maka yang lain itu kita bisa pakai alat berat karena respon kehidupannya sudah tidak kita miliki. Yang kita khawatirkan dalam 3 kali 24 jam ini, kalau misalkan kita menggunakan alat berat, kita membuat risiko dari yang hidup itu bisa berdampak fatalitas. Jadi fokusnya 3 kali 24 jam pertama ini
menyelamatkan yang hidup. Kalau ini sudah selesai, maka sisanya ini teman-teman satria masih terjebak yang tidak kita dapatkan tanda-tanda kehidupan itu kita bisa percepat prosesnya dengan menggunakan alat berat. Baik. Berarti dapat dipastikan untuk alat berat saat ini tidak akan digunakan untuk sementara waktu ya? Tidak akan digunakan, ya. Oke, selanjutnya Pak Abdul, apakah sudah ada bantuan mungkin dari pihak luar untuk membantu proses evakuasi di Sidoarjo? Bantuan dalam hal apa, Mas? Ya mungkin dari alat yang digunakan atau mungkin bantuan secara logistik dan lainnya? Dukungan logistik itu lengkap di situ. Personil 332 orang itu lebih dari cukup. Ya. Baik. Kita akan... Sekarang kita memang mengoptimalkan cara-cara manual. Jadi tidak ada kekurangan logistik, tidak ada kekurangan peralatan, tidak ada kekurangan personil. Semua sudah lengkap di situ. Baik Pak Abdul, kita akan nantikan update terkini dan semoga 6 santri yang tadi berhasil dideteksi dapat diselamatkan dan juga dapat kembali kepada pihak keluarga. Terima kasih Abdul Muhari, Kapusdatin BNPB telah bergabung bersama kami di Sindo Sore. Terima kasih Pak, salam sehat selalu.